Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Jalan Penuh Makna di channel Rudi Cahyo TV Psikologi. Kali ini ada satu fenomena yang menarik lagi untuk bisa kita bahas, yaitu tentang grup band post-punk Sukatani yang menjadi viral karena lagunya yang berjudul Bayar Bayar Bayar, yang kemudian dari liriknya itu di bagian-bagian tertentu itu menyebutkan bayar polisi. Artinya untuk melakukan ini itu, untuk mempermudah urusan ini dan urusan itu, ketika terhambat di berbagai urusan maka butuh bayar polisi, begitu kata mereka. Dan band ini sebenarnya sudah lama ya berkiprah di dunia musik, terutama punk, sejak tahun 2022 sebenarnya. Tapi baru viral setelah lagu Bayar-Bayar ini, dan kemudian diposting, di-repost di mana-mana, terutama ketika mereka melakukan live atau manggung ya, mereka konser gitu, dan kemudian lagu itu dibawakan. Dan bahkan kemudian salah satu personelnya, vokalisnya, yang sebelumnya ternyata adalah seseorang yang bergerak di dunia pendidikan atau sebagai guru di sebuah SDIT ya, itu kemudian diberhentikan dari sekolahnya. Memang tidak ada keterkaitannya dengan kasus atau viralnya lagu ini, tapi memang tentu saja kalau saya lihat dari mulai dari lagunya, alirannya, cara berpenampilan, tentu saja pastinya tidak akan selaras dengan SDIT ya, yang mungkin barangkali saja cukup strict dengan hal-hal yang berbau tentang musik, penampilan, performa, yang memang mungkin menurut mereka sudah di luar koridor, atau menurut bahasa mereka itu sudah tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Kalau mereka sih menyorotnya tentang aurat ya, tentang aurat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, gitu katanya yang di SDIT itu. Cuman memang ya sangat bisa dimaklumi kalau memang tidak sesuai dengan mereka ya, karena memang bagaimana tampilan mereka di panggung itu pastinya tidak akan sesuai dengan aliran dari sekolah di mana tempat vokalisnya itu menjadi guru. Nah, di luar itu kita kembali lagi ke Sukatani yang kemudian akhirnya berhadapan dengan polisi. Artinya eh, dalam lagu tersebut jatuhnya itu seperti berhadapan-hadapan antara Sukatani dengan institusi Polri. Nah, maka dari itu kemudian Sukatani ini atau personilnya melakukan permintaan maaf secara publik terhadap institusi Polri melalui official Instagram mereka. Dan ini sebenarnya seperti dugaan saya ya. Artinya ini sebenarnya adalah suara rakyat kecil, suara grassroots, yang saya pikir lebih menonjolkan sisi ekspresif. Mereka tidak berpikir siapa yang mereka hadapi, apa dampaknya, apa konsekuensinya. Yang penting mereka ingin mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Dan dugaan saya benar ternyata, bahwa sumber dari keresahan mereka yang diekspresikan lewat lagu ini adalah karena adanya, kalau dalam tanda kutip ya, oknum-oknum polisi di masyarakat yang masih memberlakukan berbagai pungutan liar. Artinya untuk lebih memudahkan, maka bersahabatlah dengan polisi. Nah, arti sahabat ini dalam tanda kutip, yaitu dengan cara membayar. Dan itu mungkin masih ditemukan oleh masyarakat, atau khususnya para personil Sukatani ini, sehingga mereka berusaha untuk menyuarakan itu, mengekspresikan itu tanpa berpikir bahwa mereka akan menghadapi institusi Polri atau punya implikasi atau konsekuensi tertentu. Dan memang kesannya dari lagu ini yang dituju atau yang dibidik sasaran kritiknya ya TNI Polri memang. Ya jadinya institusi memang yang dibidik kalau dari liriknya ini, meskipun sumber inspirasinya adalah oknum. Nah, begitu dijadikan lagu, sudah itu mesti siapapun yang mendengarnya itu langsung berpikir institusi Polri, pasti.
Nah, kalau mereka melakukan permintaan maaf karena menyinggung institusi Polri, ya itu wajar. Karena kan aware itu baru terjadi setelah viral. Atau kesadaran itu baru muncul setelah viral. Nah, itu di satu sisi ya. Artinya dari sisi kreator atau komposer memang perlu membedakan ya antara inspirasi lagu yang sifatnya atau skupnya itu cukup terbatas gitu ya, dari pengalaman personal, dari pengalaman tetangganya, dari pengalaman teman-temannya, kemudian diceritakan, maka lagu itu memang sifatnya kan akan jadi general, akan jadi milik umum. Contohnya saja misalnya begini, ada yang curhat tentang kisah cintanya. Baik itu kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan, kisah cinta yang kandas di jalan, atau mungkin cinta yang berbunga-bunga karena berakhir dengan ending yang membahagiakan atau happy ending. Nah, cerita dari teman, dari tetangga kepada kita, taruhlah kalau misalnya kita komposer, itu bisa kita jadikan lagu dan itu akhirnya kan orang akan merasa milik dirinya kan. Oh, aku mengalami ini. Oh, aku pernah menemui pengalaman seperti ini yang dialami oleh teman saya. Kan akhirnya jadi milik publik. Memang seperti itu jatuhnya eh, sebuah karya yang ditujukan atau disajikan untuk dinikmati oleh publik. Ya memang akan berefek seperti itu, termasuk lagu bayar-bayar-bayar ini juga akan berefek seperti membidik institusi TNI Polri. Nah, ini dari sisi penciptaan lagu atau dari sisi komposernya ya. Nah, sekarang dari sisi TNI Polri-nya. Nah, dengan permintaan maaf ini, mungkin barangkali saja sisi-sisi tersinggung, sisi emosionalnya, sisi sensitifnya itu mulai mereda karena yang bersangkutan itu sudah meminta maaf. Tapi sebenarnya ada satu PR yang tersisa. Ketika kita ngomong institusi dan dihadapkan dengan oknum, ini kan secara tidak sadar, term oknum itu lama-lama menjadi cara seseorang, kelompok, komunitas, atau institusi tertentu, organisasi tertentu, itu untuk lari dari tanggung jawab utamanya. Harusnya kan dengan adanya lagu seperti ini, bayar-bayar-bayar, itu bukan tersulut sensitif emosi, tapi justru self-evaluation atau self-reflection. Jadi dicari tahu suara-suara grassroots seperti ini, jangan-jangan ya memang ada oknum. Nah, ketika ada oknum, itu bukan cara untuk lari dari tanggung jawab. Karena banyak kata oknum, oh itu oknum, itu cuma oknum. Akhirnya kan seperti lari dari tanggung jawab. Padahal sebenarnya oknum itu sendiri ya tetap bagian dari institusi kan. Ya, kecuali kalau itu penyusup bukan polisi atau itu orang lain yang nyamar jadi polisi itu. Nah, itu barulah itu bukan bagian dari institusi. Tapi kalau itu bagian dari institusi, itu berarti adalah sarana buat institusi untuk melakukan self-evaluation atau self-reflection. Jadinya harusnya suara-suara dari grassroots ini ya ditindaklanjuti dengan merapikan, dengan memperbaiki keluhan-keluhan yang di grassroots. Artinya itu tetap menjadi tanggung jawab institusi sebenarnya. Nah, kalaupun memang ada sesuatu yang perlu diluruskan, bahwa itu bukan institusi secara keseluruhan, tapi oknum, itu boleh saja. Tapi bukan berarti ketika itu ulah oknum, sudah selesai urusannya. Institusi sudah tidak punya tanggung jawab, justru adanya oknum-oknum yang masih menjadi bagian dari institusi, itu menuntut tanggung jawab sebagai implikasinya. Nah, itu suara-suara grassroots seperti ini bukan berarti kesalahpahaman yang harus diredam atau dihilangkan, tapi bisa jadi orang-orang musisi semacam ini bisa jadi malah menjadi partner bekerja sama dengan institusi Polri, ya, menyuarakan polisi bersih atau apapun yang semacam itu, atau menjadi eh, apa bekerja sama untuk menjadi panutan, mensosialisasikan program TNI atau apapun itu bisa jadi, ya. Tapi dengan posisi eh, grup-grup seperti ini tetap harus dijaga independensinya. Jangan kemudian lantas karena bekerja sama terus kemudian disuplai segala macamnya dan jadinya malah tidak bisa objektif dalam melihat
kebijakan, tindakan, atau sepak terjang dari kepolisian. Kan nggak bisa begitu juga. Tapi tetap bisa menjadi sumber inspirasi, sumber aspirasi buat TNI Polri justru. Jadi kalau lagi-lagi ini minta maaf, Sukataninya minta maaf dan menyatakan itu oknum, karena dinyatakan oknum maka institusinya lega, dan kelegaan ini juga karena itu kan oknum. Nah, dengan begitu maka problemnya jadi hilang, bukan terselesaikan, problemnya lenyap. Ya, semua berdiri di antara rasa ketidakenakan, dan kemudian yang namanya oknum itu hilang perlahan-lahan karena hanya dijadikan sebagai orang ketiga, sasaran atau alamat untuk menghilangkan kasus-kasus semacam ini. Atau kalau dalam hal lagu ini yang dimaksud itu adalah pungli, ya, pungutan liar. Jadi begitu. Jadi harusnya bisa berkolaborasi, diluruskan, oke, tapi bukan berarti kemudian menghilangkan tanggung jawab satu sama lain dan kemudian membiarkan itu lenyap bersama dengan kata-kata oknum tadi. Demikian dari saya, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna yang akan datang. Masih selalu di channel Rudi Cahyo TV Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.